Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, ayat terakhir yang sudah kita pelajari adalah ayat 55 dari surat Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah adalah benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini, Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Dia adalah pemilik langit dan bumi, bukan milik manusia. Semua yang ada di langit dan ada di bumi, sesungguhnya itu milik Allah. Yang menjadi milik manusia saat ini, pada suatu saat nanti akan menjadi bukan miliknya lagi. Kemudian kata Ibnu Katsir selanjutnya, dan bahwasanya janji Allah adalah benar, yakni benar maksudnya pasti terjadi, tidak bisa tidak. Itu kata Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Jarir, Allah sedang berfirman, Dia Allah yang maha agung, sebutannya itu sedang berfirman dalam ayat ini, ketahuilah wahai manusia, ingat-ingatlah wahai manusia, sesungguhnya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dari sesuatu apapun, itu adalah kepunyaan Allah, kepemilikannya. Tidak ada sesuatu apapun padanya, tidak ada sesuatu apapun yang ada di langit maupun di bumi, kepunyaan seseorang pun selain Dia. Jadi semuanya milik Allah. Kemudian kata Ibnu Jarir, Allah juga berfirman, maka tidaklah ada kepunyaan ini untuk ini orang kafir yang kafir kepada Allah di hari itu sesuatu apapun. Jadi kata Ibnu Katsir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Itu satu pengertiannya, semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Yang kedua, bahwa makna ayat ini juga berarti bahwa maka bukanlah kepunyaan orang kafir ini, orang kafir kepada Allah ini, di hari itu, di hari kiamat, sesuatu apapun yang dia memilikinya
Jadi semua milik orang kafir yang dia miliki di dunia ini, nanti di akhirat itu juga bukan milik dia. Makanya lalu dia orang kafir tadi akan menebus diri dengannya, dengan miliknya tadi, dari adab Allah, dari adab Tuhannya, dari adab Robnya, pemeliharanya, yang nggak bisa. Makanya ada ayat yang kemarin sudah dibaca surah Al-Imran ya. Kalau kelak manusia itu akan menebus dirinya dari azab Allah di hari kiamat dengan sepenuh emas di muka bumi ini, tidak akan bisa terwujud. Emasnya nggak ada kok. Nggak dia bawa mati, apa? Dibawa mati ke alam kubur yang enggak, apalagi dibawa sampai di akhirat. Gitu loh, yang itu keterangannya Ibnu Jarir begitu. Dan sesungguhnya tiada lain segala sesuatu ini seluruhnya kepunyaan yang kepada dia akhirnya, akhir atau kesudahannya. Walaupun ada milik dia segala sesuatu yang dia berada di bumi ini, walaupun yang ada di bumi ini dulu milik dia, milik manusia, kemudian dia akan menebus diri dengan apa yang ada di dunia dulu milik dia itu, ya lam yuqbal, tidak akan diterima. Ya, tebusannya tidak akan diterima minhu, dari dia, sebagai pengganti dari adab Allah. Lalu dia akan dipalingkan dengan tebusan tadi dari dia, akan dipalingkan dari dia, dari dirinya, adab Allah, nggak bisa. Hukuman Allah tetap akan terlaksana, tidak bisa dipalingkan. Nah, kalau di dunia ini masih bisa, Pak. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kata Ibnu Jarir, maka bagaimana sedangkan dia itu tidak memiliki sesuatu, lalu dia akan menebus diri dengannya dari adab Allah, dari siksaan Allah, enggak bisa. Kalau di dunia ini dia bisa. Penegak hukum ini disuap bisa kok, atau diancam, awas loh. Sampai nih kami dibuka ini udah aku kirim nih jagoan tembak ini loh. Kasihan Bapak ini. Penegak hukum yang akan menegakkan hukum tapi diancam. Kalau saya jadi Superman itu Pak, yang mengancamku sikat semua Pak, aku bawa terbang ke langit, aku jatuhkan bluk gitu. Kalau saya Superman, saya bukan Superman, saya Sugeng. Bukan Superman. Jadi saya nggak bisa apa-apa, cuma baca berita inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, sudah berikutnya. Padahal sungguh sudah pasti akan menimpa kepada dia azab Allah. Itu yang dimaksud dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tadi ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Terus yang berikutnya ala inna wa'dallahi haqqo, gitu kan? Ya ini loh. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah adalah benar. Nah, ini keterangan Ibnu Jarir. Ya, ketahuilah sesungguhnya janji Allah adalah benar, yaitu maksudnya ketahuilah yang dimaksud janji Allah adalah azabnya, azab Allah yang dia menjanjikan atau mengancamkan semua itu kepada mereka semua itu dari kalangan orang-orang musyrik atas kekafiran mereka itu adalah benar. Ya, janji Allah akan mengazab orang-orang yang musyrik karena kekafiran mereka tadi itu adalah benar adanya. Maka tidak ada atas mereka, tidak bisa atas diri mereka bahwasanya mereka minta disegerakan azab itu kepada Allah sekarang ini bisa disegerakan, enggak bisa.
karena dia ya kepada mereka, karena apa yang Allah ancamkan atau Allah janjikan kepada mereka akan terjadi pada waktunya, itu semua tidak ada keraguannya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksudnya Allah berfirman, akan tetapi kebanyakan mereka orang-orang musyrik itu Muhammad, mereka itu tidak mengetahui hakikat kejadian itu kepada mereka. Hakikat bahwasanya mereka akan tertimpa azab karena perbuatan mereka, itu mereka sebenarnya nggak ngerti kebanyakan manusia itu. Makanya mereka berani ngotot di dunia ini. Ngotot jadi orang musyrik itu berani. Melawan Nabi Muhammad SAW berani. Lawong itu bahasa Indonesianya apa? Enggak ada. Lawong menantang Allah saja mereka berani, menantang Nabi Muhammad SAW saja berani, apalagi cuma menantang kiai, menantang habib, menantang kiai, ustadz. Kecil bagi mereka. Wah, Allah saja berani mereka lawan. Itu terjadi, maka itu terjadi karena mereka itu termasuk dari kebodohan mereka kepadanya. Lalu mereka menjadi orang-orang yang mendustakan apa yang Allah janjikan. Tafsir Jalalain ini, ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah. Janji Allah itu apa? Bukan adab seperti kata Ibnu Jarir tadi, tapi bil ba'si wal jaza. Janji Allah dengan adanya hari kebangkitan manusia sesudah mati di akhirat dan balasan bagi manusia yang berbuat jahat pasti akan mendapat balasan yang jahat. Bagi yang berbuat baik pasti balasannya baik. Itu adalah benar, hakun. Maksudnya sabit, itu pasti. Pasti sesuatu yang akan terjadi. Tetapi kebanyakan mereka maksudnya kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu kata Allah layak lamun, tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui hal itu, tidak mengetahui zalika. Janji Allah apa, ancaman Allah apa? Itu kebanyakan manusia itu enggak tahu. Nah, kalau kita belajar, kita mau mengaji, kita tahu janji Allah itu apa. Ya. Terus ancaman Allah itu apa saja. Kita akan tahu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian itu. Apa contohnya ya, coba sebentar kita lihat barangkali ada ditampilkan di sini. Ini contohnya kita lihat ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Di surat Al-Maidah ya, surat yang kelima. Di ayat yang ke-9. Kita lihat sebentar. Ini contoh janji Allah yang pasti akan terjadi. Apa itu? Ini di surat Al-Maidah ayat 9. Bunyinya jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Nih, wa'adallah, Allah telah menjanjikan. Ini ada di halaman berapa Bapak, Ibu-ibu dalam Al-Qur'an? 108. 108 berarti di sini 109.
Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat. Ayat yang ke-9 ini. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Begitu kan bunyinya kan? Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Janji Allah apa kepada orang beriman dan beramal soleh? Lahum untuk mereka maghfiratun, ada pengampunan, ada ampunan dari Allah. Orang beriman itu kan manusia. Sehebat apapun orang beriman, termasuk kita semua ini, kan kita manusia yang bisa salah dan bisa selalu salah, walaupun sudah berusaha benar. Tapi Allah menjanjikan kepada mereka, mereka akan dapat pengampunan di akhirat nanti. Terus bukan hanya pengampunan, mereka punya kesalahan, ditimbang antara dosa dan kesalahannya, ditimbang antara pahala dan dosanya, antara kebaikannya dengan kesalahannya. Ternyata sakulat mawazinuhu wa amman sakulat fa amman sakulat mawazinuhu. Apa lanjutannya? Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang lebih berat timbangannya, timbangan kebaikannya daripada kejahatannya, kejelekannya, maka mereka berada dalam penghidupan yang meridhokan, yang menyenangkan, yaitu mereka berada di surga. Karena waktu ditimbang, ini orang waktu di dunia ini banyak amal baiknya, tapi juga dia banyak berbuat dosa. Nanti ditimbang itu. Ada satu saja kita, satu hasanat saja lebih dari keburukan kita, Allah akan ampuni. Ini amalannya banyak, dosanya juga banyak, tapi dia masih punya satu kelebihan. Apa kelebihannya? Rajin ngaji saja. Kelebihannya di situ. Atau rajin sedekah saja. Lebih banyak sedekahnya daripada tidak sedekahnya. Lebih banyak ngajinya daripada tidak ngajinya. Lebih banyak sholatnya daripada tidak sholatnya. Misalnya kayak begitu gampangannya kita karena setiap amal itu kan ada hasanat yang kita peroleh. Kita beramal soleh satu kebaikan saja, balasannya 10. Kita berbuat dosa satu dosa saja, balasannya 1. Itu maha murahnya Allah tuh di situ, Pak. Makanya jangan sia-siakan untuk selalu beramal soleh. Kenapa? Karena akan dapat ampunan. Walaupun kita di dunia ini, sesungguhnya kita di dunia ini dengan amal soleh kita yang sehebat apapun, tidak bisa membuat kita masuk surga karena itu, enggak bisa. Yang bisa membuat manusia masuk surga itu karena rahmat Allah. Ini tadi, dia banyak berdosa tapi Allah kasihan sama dia. Dikasih rahmat, dikasih belas kasihnya. Kasihan orang ini nih, memang banyak berdoa, banyak berdosa dia. Waktu ngaji datang, tapi dia tidur Tapi ada satu saat yang dia tidak tidur 1 hari. Itu pahala dia. Harusnya dia masuk neraka gara-gara itu. Tapi diampuni. Ya, itu loh. Bukan hanya ampunan yang akan mereka dapat, wa ajrun azim, dan balasan yang besar. Balasan yang besar itu maksudnya surga. Tuh, Pak. Nanti orang di akhirat akan dapat balasan yang besar. Balasan yang besar itu surga, bukan duit yang banyak, bukan. Ya, ini satu janji Allah kepada orang yang beriman. Makanya kita beriman dan beramal soleh setiap hari, Pak. Tuh. Berikutnya di surat At-Taubah. Nih, surat At-Taubah
ayat 9. Bunyinya begini Pak, ini kita ngaji Quran, jadi yang kita pelajari, yang kita kaji ya Al-Quran. Kok ayat 9? Ayat 68, keliru saya. Surat 9 ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang baik kata-kata wa'adallah kan dalam Al-Qur'an banyak. Allah telah menjanjikan, kalau tadi Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dari dosa mereka dan dapat pahala yang besar, yaitu surga. Nah sekarang di surat berikutnya, surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah walahum azabum muqim. Oh, ini janji Allah ini. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang munafik laki-laki dan kepada orang-orang munafik perempuan dan kepada orang-orang kafir itu. Jadi orang kafir sama orang munafik. Orang kafir itu orang yang KTP-nya itu non muslim. Iya, orang-orang munafik itu tadi saya bilang apa? Orang munafik ya? Ya, benar. Manusia itu kelemahannya. Habis ngomong dia lupa yang dia omongkan. Jadi harap maklum kalau ada orang menjanjikan, guru saya kemarin menasihati, menjanjikan akan dapat makanan gratis, makan siang gratis. Itu bukan gratis Pak, bayar. Gak ada makan siang gratis, itu gak ada. Bayar, kita udah bayar, pakai pajak kita yang tiap saat kita bayar. Kalau kita makan, beli makanan di warung itu Pak, kalau kita minta struknya, minta bon-bonannya, apalagi yang pakai mesin apa namanya, pokoknya yang ada cetakannya itu loh, apa yang dibelanja itu nanti di belakang ada jumlah belanjanya berapa, jumlah makanan yang dia beli berapa, ada tax, ada pajaknya yang 10% itu loh, PPN. Nah 10% nanti akan naik 11%, nggak tahu sudah naik apa belum, dan sebentar lagi naik 18%. Itu kata wapres kita yang belum dilantik. Ini sampai beli barang itu pajaknya hampir 20% Pak. Kalau itu jual diem-diem aja, nggak usah pakai nanti itu pasar gelap, nanti merajalela itu sudah. Untuk menghindari pajak itu tadi. Astagfirullah. Jadi nggak ada, itu bukan gratis, bayar, sampean bayar itu. Nggak ada makan siang gratis. Itu guru saya nerangkannya begitu. Itu diterangkan beliau panjang lebar. Maksudnya gratis bagaimana? Ya nggak usah disampaikan, sinilah. Terus pokoknya gitu. Jadi nggak gratis, itu bayar Pak, tanpa saudara sadari bayar itu. Udah dibayar, kapan bayarnya? Ya, sampai nerima amplop kemarin itu loh. Ya sampai terima amplop itu yang BLT itu loh. Itu bayarannya itu. Astagfirullah, itu antara lain. Sampai dibodohin mau ya sudah. Ya, Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan. Orang munafik itu orang yang KTP-nya Islam. Tapi sesungguhnya mereka itu bukan orang Islam. KTP-nya Islam, mengaku sebagai orang beriman, tapi sesungguhnya mereka itu bukan orang yang beriman. Itu orang munafik.
Makanya hati-hati kita jangan tergolong ke dalam golongan orang-orang munafik. Nanti dalam Al-Quran dijelaskan ya Allah, orang munafik itu seperti apa saja sih contohnya. Dijelaskan semuanya, ada ayatnya. Di surah Al-Maidah ini juga nanti dijelaskan. Ya. Bukan hanya Allah menjadikan kepada orang munafik laki-laki dan perempuan, wal kufaro, dan kepada orang-orang kafir. Kafir itu yang KTP-nya bukan Islam, sama. Allah menjanjikan kepada mereka semua, kalau mereka tahu, masalahnya mereka nggak tahu, nggak pernah ngaji kok. Hari-hari itu kerjaannya cuma cari duit, nggak pernah ngaji, babar blas kata orang Jawa. Babar blas itu sama sekali nggak pernah. Mereka cari duit aja kerjaannya. Allah menjanjikan kepada mereka nara jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalamnya, di dalam neraka jahannam. Hiya hasbuhum, dia neraka jahannam itu cukuplah untuk mereka. Jadi dengan ayat ini kita menasihati secara lembut, secara lemah lembut kepada kita. Hei orang-orang beriman, kamu gak usah sakit hati, gak usah iri kepada orang-orang yang seperti itu. Kenapa mereka jahat tapi selalu lolos dari jerat hukum? Kenapa mereka jahat tapi kok selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan? Ingin apa saja itu bisa terwujud di dunia ini. Kamu jangan iri pada mereka. Mereka jahat banget sama orang Islam, tapi mereka kok enak hidupnya. Kok enggak Allah matiin saja orang jahat gini nih? Enggak. Cukup untuk mereka balasannya neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya. Itu cukup sudah. Itu satu. Yang kedua, wala'anahumullah. Dan untuk mereka, dan Allah melaknat mereka. Melaknat mereka maksudnya menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Mereka tidak akan dapat rahmat Allah di akhirat. Di dunia ini mereka dapat rahmat Allah, diberi kekayaan, diberi jabatan, diberi terwujud apa yang mereka impikan, yang mereka inginkan. Itu dijauhkan dari rahmat Allah nanti di akhirat. Yang terakhir bukan walahum ajrun adim, tapi walahum adzabum mukim, dan untuk mereka azab yang kekal. Ini di Al-Quran ada nih, supaya biar saya tidak dianggap menipu. Saudara buka sendiri Al-Quran di halaman berapa yang biasa baca tadi Pak? 197. Surat At-Taubah ayat 68 ya. Nah ini. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Allah menjanjikan dalam kurung mengancam, karena wa'ada itu bisa berarti menjanjikan, bisa berarti mengancam. Wa'idun itu bisa berarti janji, bisa berarti ancaman. Ya. Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, wal kufaro, dan orang-orang kafir, nara jahannam, dengan neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, dia neraka jahanam itu cukuplah neraka itu bagi mereka. Terus apa belakangnya? Ini tadi. Nah, wala'anahum itu kan? Wala'anahum. Aduh, mana tadi? Nah, Allah melaknat mereka. Melaknat kalau di dunia kita nih mencaci maki. Oh, awas ya kamu ya. Nanti tunggu kamu. Anak masuk neraka kamu. Kita ngomong begitu sama orang yang menentang Allah. Kita nggak bisa mewujudkan, yang bisa mewujudkan itu Allah. Nah, kalau laknat kita kepada manusia itu ya mendoakan buruk kepada mereka.
yang berbuat zalim pada batas tertentu dengan kunut nazilah, Allahumma alaihim laknatuka, ya Allah timpakanlah laknatmu kepada mereka, Allahumma alaihim, ya Allah timpakanlah kepada mereka. Siapa? Kubaraihim, pembesar-pembesar mereka. Ya, dan seterusnya kita doakan dengan kunut nazilah yang memohon kepada Allah supaya memberi balasan berupa apa yang kita maukan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam doa kunut nazilah. Allah melaknat mereka, maksudnya menjauhkan mereka dari rahmatnya, ya. Walahum azabum mukim, dan mereka mendapat, dan untuk mereka, maksudnya mereka mendapat azabum mukim, azab yang kekal, hukuman yang kekal. Kekal itu artinya terus dihukum terus, gak ada pembebasan, gak ada pengampunan lagi, gak ada grasi, gak ada amnesti, gak ada remisi, gak ada di akhirat sana. Kalau di dunia ini masih ada remisi dari hukuman yang dijatuhkan kepada manusia, divoniskan kepada manusia. Dulu Pak, ini contoh janji Allah. Nah kebanyakan manusia itu nggak ngerti yang begini ini. Masih ada lagi di surat At-Taubah juga, Masya Allah. Suratnya aja namanya surat At-Taubah, yang artinya adalah taubat. Di ayat yang ke-72 di belakang. Nih ayat 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Masya Allah, ini janji Allah yang kebanyakan manusia tidak tahu, seperti yang tadi juga di ayat 68. Ya, wa'adallahul mu'minina, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan. Jadi bukan hanya laki-lakinya, perempuannya juga yang beriman. Allah janjikan kepada mereka yang beriman laki-laki maupun perempuan. Apa janji Allah untuk mereka yang beriman? Jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman surga, kebun-kebun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai surga. Khalidina fiha, mereka pun orang-orang yang kekal di dalam surga. Bukan hanya mereka masuk surga, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, bukan hanya diberi surga selamat dari neraka, tapi juga berikutnya wa masakina thayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang baik, rumah-rumah tinggal yang baik, bukan seperti rumah mereka di dunia. Di dunia mungkin dia punya rumah karena saking kayanya, karena Allah memberi kekayaan kepada dia yang luar biasa banyaknya, karena ada orang beriman laki-laki maupun perempuan yang kaya raya. Yang kalau saudara kita sebagian suka menampakkannya dengan pakai perhiasan, gelang dipakai semuanya gini. Gelangnya banyak sekali, kuning-kuning semua, berliannya dipakai, mungkin jari 4 apa jari 5 kalau perlu, kasih cincin berlian semua, kanan kiri sisan. Ini nggak ada berlian, cincin kawin pun nggak ada. Saya nggak punya cincin kawin, Pak. Saya akan menikah kawin dengan bunda tuh nggak pakai cincin kawin. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Islam. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW hari-hari ini masih ngasih cincin kawin. Nah, laki-laki nggak boleh pakai emas kok, pakai cincin kawin. Dengan bangganya lagi dipertontonkan sebagai tanda
cintanya dan kesungguhannya kepada si istri tadi, masang cincinnya diabadikan di foto di depan orang banyak. Habis itu setelah nikah dengan ongkos pernikahan miliaran, bubar, cerai. Ada YouTuber perempuan dapat laki, asal laki sih yang dia pilih, bukan laki yang beriman, pokoknya asal laki. Dalam Islam tuh nggak ada tukar menukar cincin, tunangan pun nggak ada. Itu bukan ajaran Islam, itu tunangan, itu ajaran orang Barat sana itu. Orang Islam itu dalam syariat Islam itu nggak ada pertunangan, tuh nggak ada. Adanya ya sudah, kamu sudah mau nikah, cari bini, calon binimu ridho dengan agama dan akhlaknya. Syaratnya cuma 2, laki maupun perempuan yang mau dijadikan istri atau suami. Di antara orang beriman ini syaratnya cuma 2, agamanya baik, akhlaknya baik, ambil dia, karena dia akan jadi, kalau laki-laki akan menjadi imam yang baik, kalau perempuan akan menjadi istri yang baik. Itu. Mereka orang-orang beriman dijanjikan oleh Allah bukan hanya surga, tapi tempat-tempat tinggal yang baik. Karena di dunia enggak pernah punya rumah tinggal yang baik, rumahnya cuma RSSSS. Ya, mereka akan dapat tempat tinggal yang baik fi jannati aden, di dalam surga yang kekal itu. Bukan hanya ke ini, tapi juga waridwanum minallahi akbar, dan mereka akan mendapat keridhaan dari Allah yang merupakan balasan yang terbesar. Balasan yang paling besar bagi orang beriman adalah keridhaan Allah. Allah ridho sama mereka. Dzalika huwal fauzul azim, itulah dia kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar ya itu surga dengan segala kenikmatannya, rumah-rumah tinggal orang beriman di surga sana. Nanti ada lagi Pak, banyak Pak ini nih, surat An-Nur ayat 55. Surat apa lagi? Yang bunyinya pakai wa'adallah. Surat Muhammad ada surat Al-Fatih ayat 29. Ya. Yang bunyinya itu loh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'i akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat. Ya, wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mereka yang telah beramal soleh, dari amalan mereka itu Allah membalas ampunan dan ganjaran yang besar. Wah, banyak sekali Pak ternyata nih, surat Al-Hadid ada. Wah, wakai banget nih Pak, kalau saya bacakan semua gak cukup sampai besok pagi. Masya Allah. Itu, jadi begitu Bapak-Bapak Saudara, contoh janji Allah yang kebanyakan manusia gak tahu. Lagi di belakangnya ini. Ketahuilah sesungguhnya apa yang ada, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kata tafsir ini, apa yang ada di bumi, ada di langit dan di bumi, minal khalqi wal ajaib, dari segala makhluk, semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu milik Allah. Demikian juga wal ajaib, semua keajaiban.
Semua keajaiban itu milik Allah. Sampai kemarin guru saya menasihati kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya lebih duit, sedekah ya, sedekah. Terus jangan dipakai untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya. Ini beliau mengatakan ini karena ada di antara hadirin ada yang bertanya, Ustadz mau tanya apa? Bagaimana tentang orang-orang yang suka ziarah kubur ke makam para wali? Kan banyak dilakukan ya? Wisata wali namanya ya. Bagaimana tentang orang yang seperti itu, Ustadz? Sampai mereka rela mengeluarkan uang untuk melaksanakan ziarah tersebut. Terus mereka ziarah ke makam para wali. Semuanya dikunjungi. Jawaban beliau sederhana sekali. Ziarah kubur itu perintah dari Rasul. Ziarah kubur itu perintah dari Rasul. Artinya apa? Ziarah kubur itu boleh. Asal di sana tidak minta berkat dari orang yang sudah dikubur tadi, minta berkahnya dari para wali tadi. Jangan itu yang kamu lakukan. Ziarah kubur itu boleh, tapi di sana itu Rasulullah SAW juga dulu pernah melarang ziarah kubur pada awalnya. Kalau kemudian beliau memperbolehkan. Tapi sampai di sana cuma mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ziarah kubur itu dengan mendoakan begitu kepada penghuni kubur dan sebagai pengingatan buat kita bahwa kita nanti akan seperti mereka. Itu yang harus dilakukan. Terus yang kedua beliau menjawab, ziarah itu diperbolehkan yang ziarah yang diperbolehkan hanya ziarah ke 3 tempat kata Rasulullah SAW. Apa itu? 1, ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Masjidil Aqsa. Jadi itu nanti ada hadisnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah pernah kitab Bulughul Maram sudah pernah kita sampaikan. Mungkin sampean lupa. Perjalanan yang boleh ditempuh dengan mengerahkan semua daya dan kemampuan kita untuk bisa pergi itu hanya boleh ke 3 tempat. Yaitu ke tempat yang di sana ada Masjidil Haram, Mekah, ke tempat yang di sana ada Masjid Nabawi, Madinah, dan ke tempat yang di sana ada Masjid Aqsa yang sekarang masih dikuasai oleh Israel. Itu piknik ziarah yang diperbolehkan cuma ke 3 tempat itu kalau kita mau sebut nama lain dari ibadah. Ibadah haji ke Mekah atau umroh ke Mekah dan ke Madinah itu dari satu segi itu menjalankan ibadah kita. Dari sudut pandang lain itu juga sekaligus merupakan piknik. Karena kita akan tahu tempat-tempat bersejarah. Dulu Nabi kita di sini nih, rumahnya itu di sini. Nanti diterangkan sama orang yang tahu tentang seluk-beluk kota Madinah dan Masjid Nabawi. Ini di sini loh, tempat kuburan Nabi itu di sini. Di sini tempatnya kuburannya Abu Bakar, Umar. Sini kuburannya Aisyah di sini, kuburannya ceritakan. Tapi sudah tinggal tempatnya saja. Kita nggak bisa lihat aslinya. Jadi pergi ke suatu tempat yang diperbolehkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW oleh ajaran Islam ini hanya ke 3 tempat saja, yaitu ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bukan ke masjid-masjid yang lainnya, Masjid Sunan Ampel, Masjid Sunan apalagi, bukan ke sana. Lalu yang berikutnya, ala inna wa'dallahi haqqun, ketahuilah sungguhnya janji Allah adalah benar. Kata tafsir ini
benar artinya pasti terjadi, yaitu hari kebangkitan manusia sesudah mati, ya, hari kebangkitan maksudnya ba'dal maut, sudah mati. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, yakni la yusaddiqun, tidak membenarkan ayat ini. Dan masih ada tafsir yang lain yang kurang lebih isinya sama saja. Ini masih ada banyak, ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi untuk membahas ayat berikutnya, ayat yang ke-56. Jadi mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu dijaga, tetap menjadi orang-orang yang beriman, dan tetap dijaga untuk bisa beramal soleh, dan semoga kita termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah serta keridhaan Allah di akhirat nanti. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.